Nah, makanya ini yang saya bilang Indonesia itu menyerah dan kalau boleh saya sampaikan Indonesia ini ataupun Prabowo sama Trump itu skornya 3-0 bagi Trump. Terbang 50 pesawat terbang ini dari US ini memang tidak masuk akal juga sebenarnya ketika Garuda itu dia diwajibkan untuk membeli 50 pesawat yang memang dia tidak pas ketika BUMN seperti Garuda ini sedang sakit gitu kan. Saya rasa tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Trump ke depan gitu karena Trump sendiri ketika menerapkan 32% untuk Indonesia 46% bagi Vietnam itu tidak ada dasar ekonomi sama sekali. Makanya ini yang boleh saya bilang hanya Tuhan dan Trump yang tahu kapan tarif Indonesia ini naik atau turun. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa tarif 19% akan dikenakan terhadap produk asal Indonesia yang masuk ke pasar Amerika Serikat. Sementara produk Amerika justru bebas masuk ke tanah air tanpa kena tarif. Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan langsung antara Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Apakah kabar ini baik untuk Indonesia atau justru merupakan petaka? Dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia ke depan? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Ekonomi Selios Nailul Huda. Selamat sore, Bang Huda. Apa kabar? Kabar sore, Mas Gong. Alhamdulillah kabar saya baik. Baik, Bang Huda. Tarif 19% yang kini diberlakukan Amerika Serikat ke Indonesia, menurut analisis Anda ini apakah tarif yang cukup ideal penurunannya dari yang awalnya jumlahnya 32%? Ya, kalau menurut saya sebenarnya Indonesia mendapatkan diskon semu dari Trump. Hmm. Karena pada akhirnya Indonesia menyerah terhadap pemerintah US terkait dengan tarif impor ini. Meskipun kalau kita lihat ada penurunan ya Hmm? dari 32% menjadi 19%. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan sebelum Trump ini menerapkan tarif resiprokal, tentu 19% ini juga termasuk tinggi. Nah, Hmm. karena apa? Karena kalau kita lihat sebenarnya apa yang kita bawa ataupun kita berikan ke US itu cukup 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 ya bisa kita bilang cukup timpang karena ini kesepakatan yang saya sebut sebenarnya kesenjangan dagang antara Indonesia dengan US. Produk Indonesia tetap dikenakan tarif meskipun 19%, tapi untuk produk-produk US ke Indonesia itu tidak dikenakan tarif sama sekali dan juga bebas hambatan non tarif. Artinya ini akan ada semakin deras arus impor dari barang-barang US ke dalam negeri kita. Nah, padahal tarif impor untuk barang-barang US itu rata-rata hanya 5-7%. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Indonesia sudah kalah gitu kan. Indonesia ini kan sebelumnya kan memang berkomitmen untuk membeli sejumlah barang dari US. Hmm. Seperti misalkan kalau kita lihat untuk minyak minyak bahan minyak mentah ya, minyak mentah dari US, kemudian kalau kita lihat juga soybean itu juga akan ditambah dan sebagainya. Dan juga kita membeli pesawat terbang dari US itu sebanyak 50 unit gitu. Jadi ini sudah kita harus mengimpor banyak barang dari Amerika, tapi kita juga memberikan tarif 0% terhadap barang Amerika. Nah, makanya ini yang saya bilang Indonesia itu menyerah dan kalau boleh saya sampaikan Indonesia ini ataupun Prabowo sama Trump itu skornya 3-0 bagi Trump. Hmm. Oke, Anda mengatakan bahwa ini sebuah ketimpangan seperti itu. Lalu apa dampak langsung dari tarif 19% ini, Bang Huda, terhadap daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Serikat? Ya, tentu dengan dikenakan tarif impor, baik itu 32% ataupun 19%, tentu akan membuat barang-barang produksi kita yang memang diekspor ke US menjadi lebih mahal. Hmm. Nah, makanya memang secara langsung yang terkena dampak adalah masyarakat Amerika yang harus membeli barang itu jauh lebih mahal dari yang seharusnya. Nah, Hmm. tapi ketika harganya di Amerika itu mahal, tentu akan menurunkan permintaan. Nah, Hmm. permintaan turun ini pasti akan menimbulkan reaksi terhadap produksi barang-barang yang memang diekspor ke US. Barang-barang seperti TPT misalkan tekstil dan produk tekstil itu pasti akan produksinya akan berkurang.
Nah, ketika produksinya akan berkurang karena permintaan tadi di US berkurang ya, ini pasti akan menimbulkan dari sisi permintaan tenaga kerja yang juga semakin melemah. Artinya, ini efek dominonya itu adalah bisa mengurangi dari sisi produksi dan juga dari sisi penggunaan tenaga kerja. Jadi memang kita akan mendapatkan ya tadi bertubi-tubi dari sisi permintaan berkurang, produksi berkurang, terus kemudian pengangguran bertambah dan sebagainya. Di saat produk-produk Amerika mendapatkan fasilitas 0% gitu. Jadi memang ini akan di, bisa saya bilang ini akan ya dirasakan oleh industri kita terpukul dua kali. Terpukul dari sisi tadi permintaan di US akan berkurang, atau sisi mereka harus bersaing dengan produk-produk dari Amerika yang dia untuk biaya masuknya 0%. Artinya ini sudah jatuh tertimpa tangga pula di industri kita. Jadi ini yang memang dampak yang kita rasakan terkait dengan tarif 19% ini. Oke, selain sektor padat karya seperti tekstil yang Anda sebutkan tadi, adakah sektor lain yang mungkin paling terdampak dalam pengaruh penerapan tarif ini, Bang Huda? Ya, selain tadi tekstil, dari alas kaki sebenarnya. Nah, yang itu juga yang kita soroti juga adalah pembelian pesawat terbang sebenarnya. Oke. Pembelian pesawat terbang 50 pesawat terbang ini dari US ini memang tidak masuk akal juga sebenarnya ketika Garuda itu dia diwajibkan untuk membeli 50 pesawat yang memang dia tidak pas ketika BUMN seperti Garuda ini sedang sakit gitu kan. Nah, ini kan yang boleh saya bilang ketika impor ini dilakukan oleh BUMN, tentu yang akan menanggung dari sisi pemerintah gitu kan. Pemerintah akan menanggung dari sisi ya tadi untuk menjamin bahwa Garuda ini bisa membeli dan sebagainya, itu kan juga harus keluar APBN. Nah, inilah yang saya sebutkan ini bisa menjadi beban tambahan anggaran kita semakin melebar atau beban tambahan anggaran kita akan semakin berat gitu kan yang menyebabkan defisit anggaran kita akan semakin melebar. Makanya ini kalau bisa kita bilang yang terdampak bukan cuma industri, tapi juga dari sisi pemerintah juga bisa terdampak dan saya rasa ini yang lainnya adalah dari sisi sektor perikanan. Karena kalau kita lihat pernyataan Trump, Hmm. baik yang disampaikan secara langsung via televisi di beberapa media dan juga surat yang disampaikan langsung kepada Prabowo, Trump sempat menyampaikan bahwa barang-barang untuk produk pertanian, perkebunan, dan perikanan itu bisa bebas masuk ke pasar Indonesia yang kata Trump itu adalah sesuatu yang memang pertama kali terjadi. Artinya selama ini kita memang menerapkan tarif yang untuk membuat industri ataupun sektor ekonomi di dalam negeri ini bisa bersaing. Nah, tapi ketika sektor perikanan ini dia bebas biaya impor dari Amerika, tentu ini akan membuat industri pengolahan ikan misalkan ataupun industri penangkapan ikan di Indonesia itu akan semakin terpuruk dengan banyaknya derasnya arus impor perikanan dari Amerika. Makanya ini yang saya bilang ini harus diwaspadai bahwa euforia yang dilakukan oleh pemerintah itu juga harus bisa dibatasi. Ya boleh aja euforia bahwa ini berhasil dan sebagainya, tapi keberhasilan ini adalah semu gitu kan. Semu dalam artian bahwa ya bisa kita bilang ya ini sebenarnya tidak berhasil gitu kan, tapi dianggap memang berhasil oleh pemerintah gitu kan. Jadi saya rasa sebenarnya ini adalah tadi kesenjangan dagang, ketimpangan dagang yang saya rasa ini hanya menguntungkan dari pihak US saja. Oke, kembali soal pesawat Boeing tadi, Bang Huda. Berarti Anda menyimpulkan ini sebenarnya bukan solusi yang tepat untuk kesepakatan dagang antara Amerika dan juga Indonesia. Kalau menurut saya bukan sesuatu yang baik ya ketika Hmm. kita harus membeli 50 Boeing 777 ya kalau salah ya. Hmm. Ini kalau bisa saya bilang sebenarnya kurang cocok dengan ya tadi model bisnis dari Garuda dan Garuda juga tengah ya bisa kita bilang tengah terseok-seok dan kita bisa bilang juga sebenarnya ini tidak baik bagi kesehatan finansial dari Garuda Indonesia sendiri sebagai sebuah BUMN. Makanya ini negosiasi ini terkait dengan pembelian pesawat ini seharusnya tidak dibenarkan gitu kan bahwa kita tidak boleh serta-merta langsung membeli pesawat 50 pesawat dari Boeing misalkan tapi
kita juga harus melihat apakah yang dari sisi Airbus-nya menawarkan yang harganya lebih murah dan sebagainya, yang Hmm. ini seharusnya itu bisa didapatkan oleh Garuda. Artinya adalah ketika Garuda mempunyai uang yang sebenarnya bisa membeli misalkan Airbus dengan tipe yang sama itu lebih murah, tapi ketika Garuda masuk dalam kesepakatan dagang ini, yang artinya Garuda harus membeli barang Boeing dari Amerika dengan harga yang sudah ditentukan. Makanya ini yang boleh saya bilang pasti dari pihak BUMN akan merasakan berdarah-darah ketika ada penugasan untuk pembelian untuk pesawat 50 unit Boeing dari US. Hmm. Baik, kemarin Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyinggung soal kekayaan alam Indonesia, khususnya soal tembaga, Bang Huda. Banyak masyarakat khawatir dengan pernyataan ini karena Trump menyebut bahwa Amerika punya akses ke sana. Kalau pandangan Anda seperti apa, Bang Huda? Ya, saya juga khawatir sebenarnya ketika memang dari sisi pertambangan dan kita kemarin dengarkan juga dari pihak Trump juga sama sekali tidak ragu menyebutkan bahwa punya akses 100% terhadap Cooper Indonesia atau tembaga di Indonesia yang memang ini diibaratkan dari oleh Trump bahwa akses ini dibuka 100%. Nah, Hmm. makanya yang kita khawatirkan memang di sini masih ada urusan seperti Freeport dan sebagainya, emas dan tambang emas dan sebagainya, ataupun barang-barang galian lainnya yang memang sudah diincar oleh Amerika, seperti misalkan tanah jarang, ataupun ya memang kalau kita lihat sebenarnya untuk masalah pertambangan, kita selama beberapa tahun terakhir memang condongnya ke China gitu kan. Hmm. Nah, inilah yang kita khawatirkan bahwa ketika diberikan akses yang begitu luas, barang-barang 0%, kemudian akses kepada barang pertambangan yang sangat luas sekali diberikan oleh pemerintah Indonesia, yang terjadi adalah kita kita bukan negara yang berdikari di atas kaki sendiri, dan ini yang menurut saya kontradiktif dengan apa yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa kita bangsa yang besar, tapi dengan hasil negosiasi yang sekarang ini menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang kecil, bangsa kita adalah bangsa yang memang lemah terhadap ataupun lemah di mata negara lain, khususnya di mata Amerika, yang pada akhirnya negosiator dan negosiasi ini harus dievaluasi. Jadi kita menuntut bahwa ada evaluasi terhadap tim negosiator yang dari pemerintah, karena apa yang kita harapkan dengan adanya negosiasi ini tidak terpenuhi, bahwa barang-barang kita seharusnya ini lebih rendah. Karena kalau kita lihat Mas, sebenarnya Indonesia dengan AS dengan bandingkan dengan Vietnam dengan AS itu lebih efektif negosiasi Vietnam dengan US. Karena apa? Karena kalau kita lihat Vietnam itu dia penurunannya dari 46 Hmm. menjadi 20%. Nah, Hmm. sedangkan Indonesia itu hanya 32 menjadi 19%. Artinya penurunan dari negosiasi Vietnam terhadap Amerika itu jauh lebih besar, dan ini lebih efektif dan lebih ya berhasil dibandingkan dengan negosiasi antara Indonesia dengan US. Makanya kita tuntut, kita harus ataupun pemerintah Prabowo khususnya harus bisa mengevaluasi tim negosiator dan cara negosiasi dari pemerintah untuk ke US gitu kan. Nah, inilah yang saya sebutkan harus ada evaluasi secara menyeluruh terhadap negosiasinya dan juga negosiatornya. Oke, saya ingin menarik benang merah dari kesepakatan dagang ini, Bang Huda. Kan Hmm. Indonesia, jadi produk-produk Indonesia ketika masuk Amerika Serikat dikenakan tarif 19% seperti itu, dan barang-barang Amerika ketika masuk ke Indonesia ini Ya, bebas tanpa tarif. Jadi memang ini kita benar-benar sedang dirugikan dalam kesepakatan ini, betul? betul. Hmm. Kalau betul saya bilang dirugikan, dan tadi saya sampaikan ini ada kesenjangan dagang, kesenjangan Hmm. negosiasi antara AS dengan Indonesia, bahwa produk-produk kita dikenakan tarif 5% dan produk-produk Amerika tidak dikenakan tarif sama sekali dan bebas hambatan non tarif. Dan juga kalau kita lihat tadi saya sampaikan juga akan ada full akses terhadap tembaga, terhadap barang pertambangan yang memang ya menjadi kekayaan alam kita. Nah, kita yang kita khawatirkan adalah bangsa kita itu ya tadi tidak berdikari, dan juga sangat adiktif dengan sampaikan oleh Prabowo setiap kali dia pidato bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang saat ini kita lihat pernyataan tersebut kontradiktif dengan apa yang dilakukan oleh tim negosiator.
Oke, saya ingin mengaitkan ini dengan keterkaitan Indonesia atau bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS, Bang Hmm. Huda. Apakah ini sebenarnya ada kaitannya dengan ini? Mengingat Trump sebenarnya sempat punya sentimen terhadap apa ya kelompok BRICS seperti itu dan mengancam akan menaikkan tarif seperti itu. Apakah penurunan tarif yang tidak seberapa ini memang berkaitan dengan keikutsertaan Indonesia di BRICS? Anda melihatnya seperti Ya, apa? ya, kalau kita lihat sebenarnya ada sentimen negatif Hmm, dari Trump terhadap anggota BRICS. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, ketika ada pertemuan luar biasa BRICS di Brasil, hmm, anggota BRICS menyatakan dan membuat pernyataan terkait kekhawatirannya terkait dengan perang tarif yang dilakukan oleh Amerika dan juga ya tadi ketidakpastian ekonomi global. Nah, hmm, inilah yang sebenarnya menyulut dari Trump bahwa dia sangat kecewa sekali dan sangat marah terhadap pernyataan yang dibuat oleh anggota BRICS tersebut. Maka dari itu, dalam suratnya yang disampaikan Trump kepada Prabowo, Trump sampaikan bahwa tarif 32% sebelum 15% ya, tarif 32% yang diterapkan oleh Amerika itu hmm, bisa naik atau bisa turun tergantung dari komitmen dan juga langkah yang diambil oleh pemerintah. Nah, ini langkah pemerintah yang dia terkait dengan BRICS ataupun terkait dengan ya tadi untuk pembebasan dan sebagainya, ini memang akan ya jadi sentimen dari Trump untuk menaikkan atau menurunkan tarif dari 32% menjadi 9% ataupun lebih tinggi. Nah, makanya ini memang ada sentimen negatifnya, tapi kalau saya rasa sebenarnya ya Trump itu hanya kertas sambal saja dan saya rasa ini yang dimau Trump adalah memang barang-barang dari US ini itu 0% terhadap ke semua negara termasuk juga dengan Vietnam gitu kan. Nah, makanya ini kalau boleh saya bilang Trump ini tidak bisa diprediksi Mas sebenarnya hmm. apakah dia memang akan menaikkan, menurunkan dan juga ada kekhawatiran sebenarnya dari dunia usaha kita tentang ketidakpastian langkah yang dilakukan oleh Trump. Bisa Hmm. jadi ketika sudah kita komitmen dan sebagainya, Trump ini menaikkan lagi tarif dari 19%, misalkan itu naik lebih tinggi lagi, karena dirasa tarif 19% itu belum cukup untuk bisa meningkatkan perekonomian domestik Amerika. Karena kalau kita lihat sebenarnya dari awal Trump itu menerapkan tarif, ini yang selalu disebutkan oleh Trump adalah national security. Hmm. National security lagi yang kita dapatkan juga di surat dari Trump terhadap Prabowo. Artinya adalah memang dari sisi national economic condition di US atau kondisi ekonomi di US itu akan sangat berpengaruh terhadap tarif yang akan diterapkan oleh Trump. Bisa jadi untuk ekonomi US yang terpuruk itu bisa jadi menjadi alasan Trump untuk menaikkan tarif dari 19% itu lebih tinggi lagi. Makanya ini yang jadi kekhawatiran bahwa bisa jadi tarif ini akan naik lagi ya kan dan saya rasa tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Trump ke depan gitu karena Trump sendiri ketika menerapkan 32% untuk Indonesia 46% bagi Vietnam itu tidak ada dasar ekonomi sama sekali makanya ini yang boleh saya bilang hanya Tuhan dan Trump yang tahu kapan tarif Indonesia ini naik atau turun. Oke, lalu bagaimana dengan posisi Indonesia dalam rantai pasok global? Apakah akan terpengaruh oleh tarif ini, Bang Huda? Dan apakah ada peluang diversifikasi ke negara lain selain Amerika Serikat? Ya, terkait dengan rantai pasok global, tentu kita juga selama ini juga cukup kurang dalam hal rantai pasok global dan Hmm. ketika ada ya tadi ada tarif Trump terhadap barang-barang dari negara lain, ini pasti juga akan melemahkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Misalkan kalau ada tarif dari barang dari Cina ke US yang tinggi, tentu juga akan mengurangi permintaan dari barang-barang Cina yang dijual di US. Nah, ketika permintaan barang-barang Cina ini turun, otomatis akan menurunkan juga barang bahan baku yang diimpor dari negara-negara lainnya, termasuk juga dari Indonesia. Nah, inilah yang bukan pasti dari rantai pasok global pasti akan terganggu. Nah, kedua, tadi soal diversifikasi, yang saya sampaikan adalah memang kita harus segera mendiversifikasi pasar ekspor kita, Hmm. tapi ini tentu langkah yang tidak mudah, Mas Agung. Karena apa? Karena sebenarnya ketika kita melakukan diversifikasi, artinya kita harus bisa ya tadi melihat pangsa pasarnya.
potensial. Pangsa pasar yang potensial ini bukan cuma soal terkait dengan berapa jumlah penduduk dan sebagainya, tapi karakteristik produknya, harga produknya dan sebagainya itu juga harus sebagai variabel ketika kita ingin mendiversifikasi pangsa pasar ekspor kita. Nah, tentu berbeda nih untuk karakteristik produk yang diminta di US dengan kita ingin mendiversifikasi ke Timur Tengah misalkan. Itu pasti akan berbeda. Nah, namun ini patut hal yang dicoba juga bahwa ada dubes-dubes yang di beberapa negara ini yang hampir semua negara kita punya dubes gitu kan. Dan ini menjadi market intelijen kita bahwa ini butuhnya apa, negara A butuhnya apa yang kita bisa jadikan sebagai target diversifikasi pasar ekspor kita, terutama untuk negara Amerika Latin, ya terus terus kemudian ada Timur Tengah dan juga ada Afrika Utara maupun Afrika bagian selatan. Nah, kemudian kalau kita lihat juga kita sudah mempunyai perjanjian dagang dengan Uni Eropa yang bisa kita manfaatkan untuk mengirimkan produk-produk orientasi ekspor kita kepada ke negara-negara di Eropa gitu kan. Jadi inilah yang kita sebutkan diversifikasi ini suatu yang sulit tapi harus dilakukan secara lebih matang sehingga kita mempunyai ya tadi pasar yang kuat ya pasar ekspor yang kuat dan kita tidak akan bisa terpengaruh lagi dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Trump kelak. Oke, meskipun sulit, tapi ini tetap ada peluang Bang Huda ya, dan harus dicoba oleh pemerintah. Ya, Oke, pasti. lalu bagaimana dengan dampak panjang dari tarif ini terhadap hubungan dagang Indonesia dan Amerika ke depan? Tadi Anda sudah menjelaskan dampak pendeknya, kalau ini ke depannya jangka panjangnya seperti apa Bang Huda? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ini pemerintah Trump ini kan memang empat tahun atau 5 tahun ya. Nah, Hmm. tentu ini akan berganti pemerintahan yang pasti akan berganti juga kebijakannya. Nah, memang kalau kita lihat kebijakan yang dilakukan oleh Trump ini sifatnya adalah kebijakan jangka pendek. Hmm. Ketika memang ada tadi seperti saya sebutkan ada kenaikan harga barang-barang yang di US, tentu ini akan memberatkan masyarakat US itu sendiri. Masyarakat US itu harus membayar lebih mahal. Makanya yang kita prediksi adalah inflasi di US itu akan meningkat. Nah, ketika inflasi meningkat yang didorong dari cost, yang pada akhirnya ini akan membuat pemerintah Trump itu pasti akan berpikir ulang apakah memang kebijakan tarif ini bisa dilanjutkan atau bahkan dibatalkan. Nah, makanya ini yang saya bilang kebijakan ini sebenarnya adalah kebijakan jangka pendek dan kita tidak tahu nih apakah Trump berpikir sampai ke sana atau tidak gitu kan. Karena kalau kita lihat Trump yang sampaikan itu hanya national security doang gitu kan. Tidak berpikir terhadap inflasi seperti apa dan sebagainya. Nah, makanya ini dalam jangka menengah pun sebenarnya saya ragu apakah kebijakan ini akan bertahan atau dalam jangka panjang ini kebijakan ini akan bertahan. Karena kalau kita lihat Amerika dengan kedinamisan untuk kebijakan publiknya, saya rasa pasti akan mempertimbangkan ulang kebijakan ini ketika tren itu sudah lengser. Makanya ketika jangka menengah dan jangka pendek, tentu ini tidak tidak bisa diprediksi ke depannya dan Hmm. saya rasa sebenarnya tidak akan bertahan lama kebijakan tarif resiprokal ini. Nah, yang Hmm. kedua adalah yang harus kita lakukan juga adalah memperkuat industri dalam negeri kita. Nah, ini di dalam negeri kita ini supaya kenapa sih bisa lebih kuat gitu kan? Karena kalau kita lebih kuat, maka kita bisa membuat ya produk-produk yang memang ini diinginkan oleh negara lain selain Amerika. Nah, kita harap sebenarnya ini momentum juga bagi Prabowo untuk menguatkan industri dalam negeri kita, melakukan di reindustrialisasi, kemudian juga kita banyak menarik investor dari luar yang memang ini harus bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bisa ya tadi industri kita kuat, kita bisa melakukan diversifikasi ekspor, kita juga bisa melakukan diversifikasi produk. Jadi produk-produk yang kita ekspor itu semakin banyak dan tujuannya bukan hanya ke Amerika, tapi juga ke negara-negara lain. Jadi kita ketika Amerika nanti kelak mungkin ada pemimpin seperti Trump lagi, kita Hmm. sudah mempunyai fondasi yang kuat di sektor industri manufaktur. Oke, lalu dengan adanya kesepakatan dagang ini, apakah ada efek domino yang juga mungkin akan dialami oleh Indonesia jika nantinya mungkin eh, dilakukan negara lain terkait dengan negosiasi Indonesia dan Amerika ini, Bang Huda? Ya, tadi yang saya sebutkan sebenarnya, ketika negara lain itu dia ya tadi menerapkan hal yang serupa, misalkan eh, Cina
ya tadi menerapkan perang tarif dengan US, kemudian Hmm. Eropa dengan US, itu akan mengakibatkan permintaan-permintaan barang secara global itu akan menurun dan juga termasuk permintaan dari Indonesia juga terkait dengan bahan baku dan sebagainya. Tentu pasti akan menurun. Makanya ini yang jadi kekhawatiran kita bersama dan juga sudah disampaikan juga di KTT BRICS kemarin bahwa ketika ada perang tarif yang dilakukan oleh Amerika yang menyebabkan adanya reaksi dari negara lain, ini pasti akan mengakibatkan perekonomian secara global itu akan melemah. Dan ketika perekonomian global melemah, itu arus industri barang dan juga itu melemah yang pada akhirnya akan mengakibatkan pelemahan perekonomian dalam negeri masing-masing negara, termasuk juga Amerika, China, Indonesia. Ini pasti akan melemah untuk dari perekonomiannya. Makanya ini dampaknya bisa sampai ke sana dan juga ini pasti kalau kita lihat sebenarnya Amerika ini bukan cuma melawan Cina, bukan cuma melawan Indonesia, bukan cuma melawan Vietnam, tapi Amerika ini juga melawan semua negara. Makanya ini sebenarnya ketika Indonesia bisa membangun koalisi, seharusnya Indonesia bisa mendapatkan posisi yang lebih bagus. Tapi sayangnya koalisi yang dibangun oleh Indonesia itu tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga ini tidak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kita untuk bernegosiasi dengan pemerintah US. Oke, terakhir Bang Huda, lalu apa langkah strategis yang harus diambil pemerintah Indonesia agar Ya, pelaku industri tidak terdampak terlalu berat oleh tarif yang dikenakan Trump ini? ya, sebenarnya strateginya sudah saya sampaikan, walaupun memang tadi terbagi-bagi ya. Yang Hmm. pertama, pasti kita harus mengevaluasi negosiasi dan negosiatornya. Yang kedua adalah kita menguatkan di dalam negeri kita, sehingga produk yang kita hasilkan dan kita ekspor bukan produk-produk yang memang bergantung terhadap pasar dari Amerika itu sendiri. Nah, yang kedua adalah mendiversifikasi pasar, ya, bahwa kita tidak boleh bergantung, kita juga harus bisa melebarkan produk-produk ekspor kita yang selama ini diekspor ke Amerika ke negara-negara lain dengan memperhatikan karakteristik pangsa pasarnya dan juga karakteristik harga yang ada di negara lain tersebut. Yang terakhir, yang keempat, itu adalah kita juga harus bisa membuat koalisi dengan negara lain yang memang bernasib serupa dengan Indonesia, yang kita harapkan ini bisa membentuk koalisi yang kuat, koalisi yang setara, yang pada akhirnya membuat Amerika ini terdesak karena Amerika ini melawan seluruh dunia, bukan hanya Cina, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Vietnam, tapi Trump ini dia melawan seluruh dunia yang pada akhirnya saya berharap Indonesia mempunyai koalisi yang baik dan bisa meningkatkan daya tawar ataupun daya negosiasi kita terhadap pemerintahan Trump. Baik, kita juga berharap ini apa yang disampaikan Bang Huda menjadi koreksi Amin. bersama bagi pemerintah untuk menciptakan ekonomi Indonesia yang lebih baik dan tentunya menciptakan hubungan dagang antar negara yang saling menguntungkan dan positif, Bang Huda ya. Amin. Baik, terima kasih Bang Huda atas waktunya, Sama-sama, Mas bincang-bincangnya hari Fadil. ini. Pembicaraan yang sangat menarik tentang penerapan tarif impor Amerika Serikat 19% ke Indonesia. Saya Agung Laksono, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan Tribunnews on Focus hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.